Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan mengenai analisis investasi publik. Kelompok kami terdiri dari Adam Damara, Ica Sulaiman, Widianti Ari, dan Cindy Alfira. Yang pertama, program investasi publik. Program investasi publik merupakan bentuk dari deal budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal atau investasi dari anggaran publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal atau investasi. Penganggaran modal atau investasi itu merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Evaluasi untuk menentukan kebutuhan investasi. Yang pertama, inventarisasi investasi. Yang kedua, inventarisasi investasi yang memuat daftar nama dan jenis nilai investasi, kondisi, barang modal yang saat ini ada, apakah itu baik atau buruk. Yang ketiga, cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. Yang keempat, tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan di masa yang akan datang. Yang kelima, inventarisasi kebutuhan investasi. Yang keenam, evaluasi kelayakan investasi. Yang ketujuh, kriteria kelayakan investasi yang meliputi aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Yang kedua, penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangatlah penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya yaitu ada investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas, dan investasi baru. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Penilaian investasi publik perlu mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis. Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan biar terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dan output yang dihasilkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Adam. Yang ketiga, aspek kelayakan investasi. Perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan aspek teknis, sosial, dan budaya, ekonomi, dan finansial, serta distribusi. Yang pertama, aspek teknis, yaitu investasi sebaiknya ditolak jika tidak layak aspek teknisnya. Yang kedua, aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan. Suatu proyek investasi yang akan dilakukan harus mempertimbangkan aspek legalitas dan dampak lingkungan yang merugikan. Yang ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan Yang ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang diinginkan. Aspek finansial menerangkan pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan. Yang keempat, aspek distribusi. Keputusan yang
perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik yaitu yang pertama, tingkat diskonto yang digunakan. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian. Yang keempat, capital rationing. Yang pertama, tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk peminjam jangka pendek. Tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Untuk memberikan kemudahan pemahaman mengenai konsep ini, terlebih dahulu akan dijelaskan praktik yang dilakukan di sektor swasta. Pada sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan yaitu pembiayaan modal dan pembiayaan utang. Pembiayaan utang memiliki biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan modal. Biaya utang lebih murah dibandingkan dengan biaya modal sendiri. Karena pembayaran bunga utang merupakan biaya yang mengurangi pajak. Biaya modal total dapat dinyatakan dalam bentuk biaya modal rata-rata tertimbang dengan rumus KO sama dengan KE dikali dalam kurung E dibagi V tutup kurung ditambah KD dikali tutup kurung dalam kurung 1 kurangi T tutup kurung dikali dalam kurung D dibagi V tutup kurung. KO yaitu biaya modal total. KE yaitu biaya modal atau tingkat keuntungan yang diisyaratkan atas investasi modal. KD yaitu biaya utang atau tingkat keuntungan yang diisyaratkan atas investasi utang. C yaitu tingkat pajak. E yaitu harga pasar saham. D yaitu harga pasar surat berharga utang. P sama dengan E tambah D yaitu nilai pasar perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Widianti. Antara biaya dan manfaat terjadi pada titik waktu yang berbeda, sehingga nilai tersebut perlu didiskontokan untuk beberapa periode waktu sebelum berbagai alternatif investasi diperbandingkan untuk ditentukan investasi mana yang akan dilakukan. Untuk tujuan analisis biaya manfaat, maka perlu digunakan tingkat diskonto social discount rate. Discount rate sebagai suatu tingkat yang merefleksikan preferensi masyarakat terhadap manfaat saat ini terhadap manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang, atau disebut social time preference rate (STPR). Penggunaan analisis berdasarkan SOCR (Social Opportunity Cost Rate) adalah bahwa sumber daya yang digunakan untuk melakukan investasi di sektor publik terbatas dan sumber daya itu tidak tersedia untuk digunakan di tempat lain. Satu pemecahan untuk membatasi social discount rate adalah dengan menggunakan proses pendiskontoan. Artinya biaya dan manfaat diharapkan berubah pada tingkat kembalian investasi yang sama sebagai perubahan dalam kebutuhan tingkat harga-harga umum atau general price level. Next. Inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan atau expect future return. Sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Inflasi yang menyebabkan required rate of return semakin tinggi. Resiko dan ketidakpastian. Required
rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan dan kebijakan yang tidak konsisten dapat menyebabkan resiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang resiko investasi suatu negara atau country risk yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori developed country. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Faktor-faktor atas penilaian investasi publik juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, 1. Tingkat utang pemerintah. Kedua, tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan atau social opportunity cost rate. Yang ketiga adalah social time preference rate. Teknik dasar penilaian investasi publik. Yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Keterkaitan antara satu proyek dengan proyek lainnya perlu dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan mempengaruhi investasi yang lain. Kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan, cost atau benefit relationship. Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial atau social cost atau benefit yang ditimbulkan dari investasi publik yang secara langsung diukur dengan satuan uang, sehingga teknik-teknik analisis biaya manfaat sangat cocok untuk. Ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Langkah kedua adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Terkadang terdapat kesulitan dalam langkah kedua ini. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah, misalnya manfaat dan biaya sosial. Dalam kondisi tersebut, yang dapat dilakukan adalah menghitung nilai manfaat dari proyek secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek. Ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi analisis investasi yang relatif mudah dan sederhana, sehingga banyak digunakan. Namun demikian, payback periode mengandung kelemahan, yaitu yang pertama, metode ini mengabaikan penerimaan investasi atau profits yang diperoleh setelah payback periode tercapai. Yang kedua, metode payback period mengabaikan nilai waktu uang. Yang ketiga, metode payback periode tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat mutually eksklusif. Analisis biaya manfaat, cost benefit analysis. Cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang atau present value dari seluruh manfaat atau keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Berdasarkan CBA atau cost benefit analysis, kriteria keputusan penerimaan proyek didasarkan pada proyek-proyek yang memberikan nilai keuntungan yang lebih besar dari biayanya. Keuntungan dalam analisis biaya manfaat harus pula memasukkan keuntungan sosial dan biaya sosial. Proyek yang diterima adalah proyek yang memiliki keuntungan sosial yang didiskontokan atau discount value of social benefit yang lebih besar dari nilai biaya sosial yang didiskontokan atau discount value of social. 3 langkah dalam melakukan analisis biaya manfaat, yaitu yang pertama, memutuskan biaya dan manfaat apa saja yang akan dimasukkan. Hal ini dimasukkan
dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan kinerja terjadinya double counting yang itu satu manfaat atau biaya yang menyebabkan manfaat atau biaya yang lain dimasukkan secara bersama-sama. Yang kedua, mengukur dan mengevaluasi biaya dan manfaat. Manfaat dan biaya yang berwujud atau tangible lebih mudah untuk dihitung. Akan tetapi yang bersifat tidak berwujud intangible relatif sulit untuk dihitung. Masih dengan menggunakan masalah waktu pengakuan biaya atau manfaat yang terjadi, biasanya nilai yang tertinggi dimasukkan dalam biaya atau manfaat yang terjadi lebih awal untuk menyesuaikan nilai biaya dan manfaat yang berbeda karena waktu. Maka digunakan tingkat diskonto atau discount rate. Analisis efektivitas biaya, cost effectiveness analysis. Langkah-langkah melakukan analisis biaya. Yang pertama, menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Hal tersebut meliputi pula penentuan biaya bangunan, peralatan, dan tanah. Yang kedua, membuat estimasi biaya yang akan terjadi, running cost. Selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang ketiga, mempunyai estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang keempat, membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan aktivitas yang dilakukan. Yang kelima, mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk kemungkinan melakukan perbandingan. Prosedur yang bisa dipakai adalah menghitung nilai sekarang atau present value. Tetapi proyek-proyek yang memiliki umur yang berbeda mungkin lebih tepat dibandingkan dengan menggunakan biaya tahunan ekuivalen atau yang disebut equivalent annual cost. Yang keenam, menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasikan yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.